Shalom sahabat Konsos yang terkasih, kembali lagi berjumpa dengan saya Maria Marliani Manae pada program Konsos Keuskupan Sibolga kita, Orsik obrolan seputar iman Katolik. Nah, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang kembali mengenai Injil pada hari Minggu Paskah yang kelima. Dan di sini telah dihadirkan seorang narasumber yang akan membantu kita untuk mengulas tentang Injil pada hari Minggu Paskah yang kelima. Langsung saja, inilah dia narasumber kita. Halo Pastor. Halo Maria. Selamat berjumpa kembali. Selamat berjumpa, senang bertemu. Iya Pastor, terima kasih karena telah hadir bersama dengan kami untuk membantu kami dalam mengulas Injil pada Minggu Paskah yang kelima. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya Pastor memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian nanti pimpin doa pembuka sekaligus baca Injil. Silakan Pastor. Baik, untuk sekedar memperkenalkan diri, saya Pastor Julius Simatupang, Kapusin. Saya tinggal di Biara Kapusin Yohaneum, Sibolga. Sehari-hari bekerja di Kuria Keuskupan sebagai notarius kearsipan, itu singkatnya. Saya kira begitu perkenalan singkat. Terima kasih. Shalom. Ya, terima kasih Pastor. Silakan dipimpin dalam doa pembuka. Nanti langsung baca Injil. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpuji Engkau ya Tuhan yang maha murah dan maha baik bagi kami. Terpuji Engkau atas segala sesuatu yang boleh kami terima darimu, pengajaranmu, sabdamu, dan segala kebaikan yang kami terima. Kami mohon berkat-Mu untuk kami, untuk mereka semua yang ikut serta dalam siaran ini, semoga memperoleh berkat-Mu, terutama lewat pengajaran dari sabda-Mu yang kami timba pada kesempatan ini. Kami puji Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik Romo, terima kasih karena sudah membacakan Injil pada hari Minggu Paskah yang kelima. Langsung saja kami persilakan Pastor untuk memberikan penjelasan singkat tentang Injil pada hari itu. Baik, para saudara-saudari yang terkasih, untuk sekedar mengenal atau mengerti apa yang kita bacakan dalam perikop kali ini, saya hendak menyampaikannya beberapa hal. Yang pertama, kiranya dalam mengerti perikop ini,
baik kita tidak lupa melihat konteks besar dari pembicaraan Yesus ini, dari pengajarannya. Dalam kalimat pertama dikatakan dalam amanat perpisahannya. Artinya teks atau pengajaran di mana Yesus berbicara tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, ini kita lihat dalam konteks pengajaran Yesus tentang perpisahannya. Artinya tentang sengsara yang akan dialami oleh Yesus. Maka kita kiranya melihat ini sudah dekat atau barangkali sudah pada hari-hari terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Maka tentulah kita sangat mengerti sekarang kondisi batin dari para murid. Pastilah ada suatu kekhawatiran, ada suatu ketakutan, kecemasan, sangat mungkin dan beralasan karena jika guru mereka itu akan menderita, mengalami sengsara, tentulah juga para murid akan mengalami. Dan Yesus sudah mengatakan itu sebelumnya, bahwa para murid pun akan mengalami penderitaan, penolakan. Dalam konteks yang seperti itu, pengajaran ini disampaikan supaya para murid benar-benar menjadi lebih yakin supaya bersatu tetap dengan Yesus. Jangan ragu, jangan takabur, tetapi yakinkan terus persekutuan dengan Yesus, sebab Yesus itu akan memberikan kekuatan kepada mereka. Disitulah pengajaran ini kita lihat Yesus menggunakan kiasan dari dunia pertanian. Dikatakan tadi seperti pokok anggur dan ranting-ranting. Begitu Yesus mau menyatakan kesatuan dari Yesus dengan para muridnya itu. Itu dikatakan tentu supaya lebih mudah diterima dan dipahami. Karena di dunia di mana para murid itu hidup, sangat mengenal dengan baik dunia pertanian, khususnya pokok anggur. Saya tidak terlalu tahu tentang pokok anggur, tapi saya pernah memiliki pengalaman ketika saya dulu mengalami tahun orientasi pastoral di Paroki Pangaribuan tahun 2008. Di tengah taman pastoran itu ada satu pokok anggur. Suatu ketika pastor paroki, waktu itu Pastor Norbert, menyuruh saya untuk memangkasnya. Saya pangkas. Kemudian Pastor Norbert melihat masih kurang dipangkas lagi. Saya pangkas lagi, saya pangkas. Sebenarnya dalam hati saya seperti tidak mengerti saya karena memang hampir semua habis ya, dipotong ranting-rantingnya itu. Tapi begitulah, saya kerjakan aja karena memang disuruh begitu aja. Soal pengetahuan sebenarnya tidak tahu juga apa itu pokok anggur. Tetapi beberapa waktu kemudian, saya lagi disuruh memotong tunas-tunasnya. Waktu itu sudah datang banyak tunas, saya potong lagi. Begitulah yang terjadi, saya masih mengalami. Kemudian pokok anggur itu berbuah. Lumayanlah macam itu. Kemudian saya semakin mengerti dan memahami, dan saya yakin para murid itu menjadi lebih mudah mengerti, bahwa memang para murid atau ranting-ranting lah katakan begitu, memang dia harus menyatu dengan pokok dulu. Kalau tidak menyatu dengan pokoknya, maka tidak akan ada makanan yang disalurkan ke pokoknya. Tetapi itu pun lagi, seperti yang kita katakan, bahwa ternyata ranting-ranting itu pun harus juga dibersihkan rupanya, seperti yang aku buat dulu, potong tunas-tunasnya, bahkan ranting-rantingnya dipotong. Kenapa? Supaya terkonsentrasi semua gizi dari pokok itu, getahnya itu, makanan dari pokok itu mengalir ke ranting-ranting yang sangat potensial untuk memberikan buah. Begitu rupanya. Sekiranya semua tunas itu dibiarkan begitu, ya mungkin nanti buahnya tidak banyak karena getahnya atau gizi dari pokok itu tersebar kemana-mana. Nah, itu satu gambaran untuk memahami ini. Dan saya juga semakin melihat, menjadi lebih mudah kita pahami kemudian bagaimana kita berada harus bersatu dengan Yesus. Dan itu dipakai Yesus tadi. Dan itu pun katanya tadi kan, mereka yang sudah bersatu itu pun harus dibersihkan lagi supaya makin lebih banyak lagi buahnya.
Maka jika tidak dibersihkan, bisa saja sedikit buahnya. Nah, begitu. Itulah dipakai oleh Yesus, maka ajakan Yesus kepada para murid, tinggallah di dalam aku. Sebab aku akan memberikan kekuatan bagimu. Aku adalah pokok anggur yang benar, bukan pokok anggur yang buat-buatan, yang tipu muslihat, yang katakanlah seperti tumbuhan yang menipu ya, bukan. Tapi Yesus mau katakan, saya benar-benar datang dari Allah, saya adalah dari Allah yang menyatakan saya tetap tinggal bersama kamu, karena itu tinggallah di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Itu tentu sekali lagi kita katakan untuk meyakinkan para murid bahwa kalau kelak Yesus itu menderita, ditangkap, dibunuh, maka para murid jangan ragu, tinggallah tetap, ingatlah ajaran-ajaranku, peganglah saya terus, dan kamu akan terus hidup dan berbuah. Saya melihat begitulah simpelnya untuk memahami, sederhana. Sebetulnya tentu masih sangat dalam mungkin yang akan dinyatakan oleh Yesus di situ. Tapi saya menawarkan satu cara mengerti teks ini, tinggal bersama Yesus. Seperti ranting-ranting itu harus ada bersatu dengan pokoknya. Begitu kurang lebih, barangkali bisa menjadi lebih kita dalami andaikan ada nanti pertanyaan-pertanyaan untuk kita dalami begitu. Baik, terima kasih banyak Pastor atas penjelasan singkatnya. Iya, kita lanjutkan dengan pertanyaan seperti yang Pastor bilang tadi ya. Saya kira lebih tepat. Iya, Pastor, kalau kita kembali melihat Injil pada hari Minggu Paskah yang kelima tentang pengajaran Yesus mengenai pokok anggur dan ranting-rantingnya, menurut Pastor, bagaimana seharusnya hubungan Yesus ini dengan para muridnya bila kita mengambil pengajaran Yesus ini yang disimbolkan pada pokok anggur dan ranting-ranting tersebut? Silakan Pastor. Baik. Mari kita tadi sebetulnya saya sudah sampaikan itu ya, tapi supaya makin keulang lagi supaya terang makin terang. Ia sebagaimana pokok dengan ranting. Tadi Yesus katakan dialah pokoknya dan para murid itu rantingnya. Nah, kalau ranting itu tidak mungkin dia akan berbuah kalau dari dirinya sendiri, sebab makanan yang dia ambil itu bersumber dari pokoknya. Maka begitu kurang lebih kita lihat bagaimana para murid itu tidak akan mungkin hidup dari dirinya sendiri, tidak akan kuat menghadapi kenyataan-kenyataan dunianya, tidak akan mengerti makna dan nilai kehidupannya, perjuangannya di dunia ini tanpa dia melekat kepada Yesus. Itu dari pihak para murid, dari pihak ranting itu. Sementara dari pihak Yesus sendiri, ya tentu Yesus kita mengerti sebagai anak Allah, benar-benar Allah. Dia datang memang karena kasihnya, karena kemauan Allah sendiri, untuk menyatakan Emmanuel yang biasa kita katakan ketika Natal itu, Allah besertamu. Artinya pokok itu Yesus sendiri memang mau bersama dengan kita. Tetapi kita ingat bahwa para murid kita itu mestilah terus menyatu, membangun persekutuan, mengingat, menyadari apa artinya kita bersatu dengan Tuhan itu. Dan itu yang harus selalu disadari para murid dan kita pada masa kini. Begitu kurang lebih saya mengerti bagaimana seharusnya kesatuan dari murid dengan Yesus itu. Begitu. Baik, Pastor, dari penjelasan Pastor barusan mengatakan bahwa pokok anggur itu adalah Yesus, ya kan? Yesus. Lalu bagaimana gambaran pokok anggur tersebut di dalam diri Yesus, Pastor? Bisa dijelaskan? Ya. Baik, terima kasih. Yesus katakan tadi, akulah pokok anggur yang benar. Artinya memang Yesus hendak mengatakan, aku benar-benar kehidupan itu. Aku benar-benar yang dari Bapa. Jangan ragu, saya bukan tipu muslihat kayak gitulah, misalnya kan. Tapi aku benar yang bisa kamu andalkan. Aku adalah kekuatanmu. Jadi tidak palsu, maka berharap kepada Tuhan itu, menggantungkan kehidupan kepada Tuhan itu, kepada Yesus itu, kamu hidup, kamu bisa pasti, kamu bisa kuat. Nah, itulah kalau mau kita katakan bagaimana gambaran pokok anggur itu.
Karena pokok anggur yang sejati dikatakan tadi. Aku pokok anggur yang sejati. Mungkin, jangan-jangan ada mungkin tumbuhan-tumbuhan anggur yang apa namanya, yang seperti tidak sungguhan ya. Jangan-jangan ada tumbuhan-tumbuhan anggur yang liar mungkin. Sehingga Yesus harus menekankan pokok anggur sejati itu. Artinya yang sungguh. Nah, kalau dia pokok anggur yang sungguh, memang dari itulah begitu dia terjadi. Dan itu menggembirakan begitu. Gitu saya. Baik, Pastor. Nah, itu tadi mengenai pokok anggur ya, bahwa pokok anggur itu kan adalah diri Yesus sendiri ya. Kalau kita mengaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, nah sebagai orang Kristiani, sebagai orang Katolik, bagaimana cara kita memaknai Injil pada Minggu Paskah yang kelima ini dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya dalam sikap-sikap konkret lah, Pastor. Begitu, Pastor. Iya, memaknai isi perikop ini, saya kiranya melihat berangkat dari konteks pembicaraan Yesus ini. Ketika penulis Injil Yohanes berkata dalam amanat perpisahannya, artinya ini ada dalam konteks berita tentang penderitaan sengsara. Iya kan? Nah, jadi para murid tentulah ada yang takut, ada yang mulai khawatir kayak gitu. Nah, saya melihat memang bagaimanapun di segala zaman, ketika orang mengikatkan dirinya pada yang benar, memperjuangkan kebenaran, mengikut Tuhan, mempertahankan imannya yang baik dan yang benar itu, saya sangat yakin penderitaan akan selalu dialami dari masa awal sejarah gereja sampai kita sekarang, dan saya yakin akan selama-lamanya penderitaan mempertahankan kebenaran dan kebaikan itu akan menjadi senantiasa akan diliputi antara sukacita dan duka, gembira dan sedih, bahkan mungkin bisa penderitaan menjadi seperti seolah mendominasi. Artinya kalau begitu Yesus sudah memberi kepada kita, ya mewanti-wanti kita tentang itu, mempersiapkan kita dan menunjukkan jalan kepada kita apa yang harus kita buat. Yesus katakan, tinggal dalam aku, tetaplah bersama saya. Saya kira itu sesuatu yang sangat konkret, sesuatu yang sangat menginspirasi, sesuatu yang sangat mendorong setiap umat beriman supaya keyakinan dirinya dalam mempertahankan, membangun kehidupan yang baik dan yang benar itu tidak pernah, katakanlah setidaknya tidak menjadi di luar pengharapannya, tetapi pengharapannya untuk itu semakin kuat. Itu satu ajakan menurut saya yang sangat-sangat kena. Nah, yang berikutnya barangkali dari gambaran yang kita lihat tadi itu, pokok anggur yang dipotong-potong ya, itu tentu gambaran penderitaan ya. Pernah menderita, Maria? Pernah. Pernah ya? Sering. Iya. Saya dalam umur saya yang sangat masih katakanlah sudah di pertengahan, sebenarnya belum banyak penderitaan, tapi sudah ada penderitaan. Kadang-kadang saya sudah merasa, mengapa seperti berat penderitaan ini? Mengapa seperti terlalu saya ini seperti dikuras, kayak gitu ya. Seperti ranting-ranting apa itu dipotong-potong gitu kan. Sakit sekali kan. Nah, tetapi rupanya di sana kita diajak untuk sedikit memperdalam permenungan batin kita. Kalau kita susah dalam artian mempertahankan yang baik dan yang benar itu bukan karena kesalahan dosa-dosa kita maksud saya, tapi mempertahankan yang baik dan yang benar, membangun itu. Kalau kita menderita bukan terutama rupanya bahwa kita tidak dikasihi Allah. Tapi rupanya supaya kamu lebih berbuah banyak lagi katanya. Dia harus dibersihkan, dipotong, dibersihkan supaya makin memberi buah yang lebih banyak. Kadang-kadang memang di tempat lain, di kisah lain dikatakan siapa yang memiliki itu makin ditambahkan. Nah, tetapi yang tidak memiliki apapun yang ada padanya bahkan diambil katanya. Artinya orang yang sanggup biasanya makin dikasih tugas. Orang yang sanggup biasanya yang mau sanggup dengan rela biasanya makin dia apa? Di keluarga pun terasa itu ya. Iya. Anak yang baik, aku saja terus katanya. Rupanya justru karena dia baik tuh.
bapaknya atau mamanya lihat, ini sanggup ini, Mau disuruh. potensial sekali ini. Di sini nanti dia itu makin hebat bertumbuh. Nah, sepertinya jangan-jangan mungkin itulah maksud Yesus ini sekarang. Nah, karena itu kalaupun kita mungkin kadang-kadang atau sering mengalami kesusahan itu, ya mungkin marilah kembali kita renungkan, barangkali ada rahasia Allah yang sedang mau dikatakan di sana. Kamu itu sedang kutuntun untuk berbuah lebih banyak lagi. Kadang-kadang orang merasa, mengapa saya seperti kamu kuras saja terus? Karena saya mau ya, saya kau anggap bisa kau bodoh-bodoh ya. Kan gitu kadang ya. Kadang-kadang. Kadang-kadang bisa begitu, tapi ternyata marilah dilihat, ada rupanya hal lain di sana yang kita lihat juga sedang berproses, bagaimana orang itu bisa menjadi tangguh, kuat, dan bertumbuh sebagai murid-murid Tuhan. Gitu saya melihat. Ya, baik Pastor, terima kasih banyak untuk penjelasan singkatnya. Sekarang saya persilakan Pastor untuk memberikan rangkuman singkat mengenai seluruh topik yang telah kita bahas pada saat ini. Merangkumkan apa yang kita katakan ini dalam konteks Paskah. Paskah selalu kita katakan bahwa Tuhan menang, bahwa Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada kita dan menjanjikan bahwa kita juga dibangkitkan bersama Dia. Di dalam kehidupan kita mengalami seperti ranting-ranting yang kadang dipotong, kadang dibersihkan, penderitaan-penderitaan bisa terjadi, kita alami, tapi penderitaan yang kita maksud tentu penderitaan dalam membangun suatu kehidupan atas dasar kebenaran dan keadilan, mempertahankan iman, dan segala macam itu. Kita mengalami kesusahan, tetapi kita tahu Tuhan sendiri telah menyatakan kepada kita bahwa hal-hal semacam itu sangat mungkin kita alami, dan lebih dari situ Tuhan berkata, tinggallah bersama saya. Kemudian bagaimana kita tinggal bersama Tuhan? Tentulah kita tahu bahwa pertama-tama senantiasa perlu kita bangun memang itu kehidupan doa itu. Doa artinya kita selalu membangun hubungan relasi dengan Tuhan dalam keheningan batin kita, dalam hati kita dengan yang sungguh, yang jujur berseru kepada Tuhan kita, dengan dalam dasar pengharapan bahwa Tuhan itu adalah pokok anggur yang mengalirkan energi kepada kita. Maka dengan itu tentulah sabda ini mengajak kita untuk selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lewat doa itu terutama, saya yakin begitu. Dan yang kemudian tentu ada warisan-warisan iman yang sudah kita biasakan dalam gereja kita, sakramen-sakramen, persekutuan-persekutuan doa kita, dan juga kebiasaan-kebiasaan lain, katekese, pengajaran iman. Saya kira ini adalah suatu warisan yang sudah kita biasakan dalam gereja kita untuk membangun bagaimana kita selalu tinggal dalam Tuhan. Bagaimanapun juga Tuhan katakan, ketika kita tinggal bersama Dia, mintalah apa saja yang kamu minta dalam namaku, akan diberikan. Itu saya kira membesarkan pengharapan kita semua dalam kehidupan kita, dalam segala kemelut perjuangan kehidupan kita. Saya kira begitu kurang lebih saya rangkumkan. Ya. Tinggallah bersama Tuhan. Baik Pastor, terima kasih untuk penjelasan singkatnya mengenai Injil pada Minggu Paskah yang kelima. Untuk menutup kegiatan permenungan kita ini, saya persilakan Pastor menutupnya dalam doa penutup sekaligus nanti berkat. Baik, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas sabda kehidupan yang boleh kami bagikan dan renungkan bersama pada kesempatan ini. Engkau sungguh meyakinkan kami dalam persekutuan dengan Dikau, bahwa bila kami bersatu dengan Dikau dan Engkau di dalam kami akan hidup, kami akan memperoleh lebih dari apa yang kami bahkan mintakan. Terima kasih atas itu Tuhan. Semoga iman dan pengharapan kami diteguhkan bila kami menjalani kehidupan kami yang tidak selalu mudah, yang penuh dengan pergolakan.
Tetapi kami yakin Engkau adalah pokok anggur yang mengalirkan kekuatan, yang memberikan kehidupan kepada kami, ranting-ranting pokok anggur sejati itu. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan, dan semoga umat-Mu yang melihat atau yang ikut serta dalam refleksi Injil ini juga memperoleh buah-buah dari pengajaran ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah refleksi kita tentang Injil pada Minggu Paskah yang kelima. Semoga dengan melalui Injil pada Minggu Paskah yang kelima ini, kita tetap tinggal bersama Yesus, ada bersama Yesus dan percaya bersama Yesus, karena Yesus adalah pokok anggur kita. Untuk itu, terima kasih banyak Pastor. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Sobat Komsos. Salam, sampai jumpa. Salam.